Banyak tempat di berbagai belahan dunia yang sengaja dibangun untuk dikunjungi oleh khalayak ramai. Tapi, seiring berjalannya waktu, tempat yang awalnya ramai bisa berubah 180 derajat menjadi tempat yang terbengkalai, bahkan menyeramkan. Dan pemirsa, nyata adanya, dulu tempat ini ramai, sekarang terbengkalai, versi on the spot. Taman Remaja Surabaya, arena rekreasi tertua di Surabaya. Taman Remaja Surabaya merupakan salah satu tempat wisata legendaris di kota Surabaya. Sayangnya, tempat wisata tertua di kota pahlawan ini harus tutup sejak 28 Agustus 2018 setelah 47 tahun beroperasi. Tidak ada lagi tawar yang pengunjung yang bermain di sini. Yang ada hanya sisa puing-puing bangunan dan juga wahana yang sudah terbengkalai. Tempat ini harus tutup lantaran pihak pengelola mengabaikan beberapa hal penting dalam pengelolaan. Alhasil, pemerintah Surabaya mencabut tanda daftar usahanya. Sungguh sangat disayangkan ya pemirsa. Konon, sering terdengar suara musik dan suara pengunjung yang ramai dari tempat yang sudah terbengkalai selama 4 tahun tersebut. Farosa, tempat wisata populer dunia yang jadi kota hantu. Bangunan di kota ini masih terlihat berdiri tegak, namun ada bagian-bagian yang sudah tidak utuh dan juga rapuh. Meski terlihat masih ada yang berlalu lalang, ternyata mereka hanyalah wisatawan yang ingin melihat kota mati ini. Tidak ada yang menyangka, kota Farosa yang dulu merupakan salah satu tujuan wisata yang populer di dunia pada tahun 1970-an, kini hanya menjadi kota hantu. Farosa berada di pinggir pantai Glosha, Laut Mediterania, Pulau Siprus. Dahulu Farosa bak primadona dengan pantainya yang indah khas pantai Mediterania. Karenanya, untuk meningkatkan perekonomian, hotel-hotel megah pun mulai bermunculan di pinggiran pantai. Namun surga dunia ini mendadak sirna setelah invasi tentara Turki pada tahun 1974. Saat insiden itu terjadi, pasukan Turki membatasi akses keluar dan masuk kota tersebut dengan membangun sebuah penghalang besar, lengkap dengan penjagaan pasukan Turki dan pasukan PBB. Hal ini membuat tidak ada yang mau memasuki kota ini karena perizinan yang sulit dari para tentara. Akhirnya kota Farosa ditinggalkan tidak hanya oleh wisatawan, tapi juga oleh penduduknya. Oradour-sur-Glane, saksi bisu kekejaman Nazi. Tragedi besar mematikan terjadi di desa Oradour-sur-Glane pada tanggal 10 Juni 1944. Desa kecil di Perancis ini menjadi saksi bisu kejinya Perang Dunia II saat penduduknya yang hanya berjumlah 600 orang harus menjadi korban pembantaian para pasukan Nazi. Menyedihkannya, karena tragedi tersebut, sebagian besar penduduk di desa itu tidak ada yang selamat. Usai peristiwa ini, tidak ada satupun orang yang mau tinggal di desa ini. Dan lihatlah pemirsa, usai ditinggalkan bertahun-tahun lamanya, reruntuhan bangunan yang menjadi saksi bisu kejadian kelam tersebut masih tetap dibiarkan apa adanya. Begitu juga dengan benda-benda yang tersisa di desa itu, seperti mobil, mesin jahit, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Karena punya nilai sejarah, desa Oradour-sur-Glane kini dijadikan sebagai monumen dan museum peringatan. Krakow, Italia, berjuluk kota kematian. Gimana pemirsa, kota yang sangat cantik bukan? Tapi kenyataannya nggak seperti yang dilihat. Kota Krakow ini justru mendapat julukan sebagai kota kematian. Kenapa ya? Krakow, kota yang berada di selatan Italia ini mendapat julukan kota kematian karena masa lalunya yang kelam. Menurut catatan sejarah, di tahun 1656, ratusan penduduk kota meninggal dunia karena adanya wabah mematikan. Tidak sampai di situ, karena kontur tanah yang lembut berpasir, kota Krakow pun menjadi kota yang rentan akan bencana alam.
Meski penduduk setempat ada yang masih bertahan di kota ini, namun akhirnya mereka menyerah pada bencana alam tanah longsor. Akhirnya pada tahun 1963, sebanyak 1.800 penduduk terakhir terpaksa meninggalkan Krakow demi keselamatan mereka sendiri. Rumah alternatif di tempat tak terduga. Lain halnya dengan tempat-tempat terbengkalai, orang-orang ini justru memanfaatkan sesuatu yang tak biasa menjadi sesuatu yang sangat berguna, yaitu menjadikannya sebagai tempat berteduh dan berlindung. Sebuah rumah di Las Vegas sukses mencuri perhatian. Jika melihat bentuk rumah yang ada di atas tanah ini, rasanya terlalu mahal jika diberikan harga 18 juta US dollar atau sekitar 269,3 miliar rupiah. Eits, ternyata bukan itu fokus utamanya. Seorang pria dan seorang remaja nampak berjalan ke arah pohon dan mulai memasuki sebuah gundukan yang mirip dengan pintu goa. Ternyata disinilah kejutannya. Ini dia rumah mewah di bawah tanah. Sungguh menakjubkan ya pemirsa. Terdapat fasilitas mewah seperti kolam renang, spa, air terjun, guest house, air mancur, dan juga ruangan terbuka setinggi 152 meter yang dilengkapi dengan mural landscape dan bisa menggambarkan suasana pagi, siang, sore, dan malam. Wah, sungguh rumah yang luar biasa ya pemirsa. Seorang pria bernama Jeremy Melvi mampu menyulap sebuah kapal kargo tua menjadi sebuah rumah yang mewah dan nyaman selama 2 tahun. Melvi membeli kapal ini seharga 11.000 euro atau sekitar 168,4 juta rupiah. Melvi tak punya apa-apa saat pertama kali datang ke Paris dari Pakistan dan harus tinggal di bawah jembatan Sungai Seine. Kini, setelah ia sukses dengan jaringan koperasi dan bisnis restoran makanan organiknya, Melvi memutuskan untuk membuat rumah impiannya dari kapal kargo yang dikelilingi oleh tanaman, serta bisa membuat dekat dengan sungai. Beberapa bagian dari rumah ini juga sengaja dibuat menggunakan kaca agar bisa menikmati pemandangan sungai yang indah. Nah, kalau rumah yang satu ini cocok banget buat yang suka berpergian. Mike berhasil menyulap sebuah truk bekas militer menjadi sebuah rumah berjalan yang modern. Meskipun tampak dari luar rumah ini terlihat kecil, tapi kamu akan dibuat terpukau ketika masuk ke dalamnya. Seperti yang kamu lihat, di dalamnya ada tempat tidur, dapur, bahkan kamar mandi yang dilengkapi dengan shower. Wow, nampak sangat nyaman ya. Hebatnya lagi, rumah berjalan ini juga bisa turut serta membawa motor loh. Bagi generasi 90-an pasti tahu dong kartun Flintstone. Salah satu ciri khasnya adalah rumah batunya. Dan ternyata rumah Flintstone ada di dunia nyata loh. Pemilik dari rumah unik ini bernama Grant Johnson yang menyebutnya sebagai rumah goa. Pada tahun 1980, Grant berhasil mengumpulkan uang dan membeli tanah seluas 40 hektar. Grant pun akhirnya mulai membangun rumah goanya dengan luas lahan 5.000 meter persegi secara perlahan-lahan. Hebatnya lagi, Grant membuat lahan perkebunannya sendiri untuk dijadikan sebagai sumber makanan. Selain itu, ia juga memelihara hewan seperti babi, kuda, dan sapi perah di ladangnya. Kamu ingin merasakan tinggal di rumah ini? Tenang, kamu bisa kok mencobanya, karena Grant memang sengaja menyewakan sebagian area rumahnya. Tujuannya adalah agar semua orang bisa merasakan asyiknya tinggal di rumah goa yang sangat dekat dengan alam. Wah, sungguh tempat tinggal yang luar biasa ya pemirsa. Kini telah hadir Alobank. Dengan Alobank, nasabah bisa mendapatkan pengalaman perbankan masa depan hanya dalam satu genggaman saja. Ayo, segera download aplikasi Alobank dan upgrade akunmu ke Alo Prime sekarang juga. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ya. Biar afdol,
Follow juga akun media sosial On The Spot @Trans7 On The Spot di Instagram, Twitter, dan TikTok ya. Jangan lupa saksikan program setelah ini. Selamat malam.